1998 tentang perbankan sebagaimana perkara nomor 120-titik-sus-2020-PN Palembang tanggal 14 Juli 2021 dalam pokok. Meski jalan terjal dan berliku, tidak surut perjuangan Haji Arman Sabin Samsudin dalam mencari rasa keadilan. Semangatnya pun tidak ada habis-habisnya dalam membela diri dari jeratan vonis Hakim PN Palembang yang semena-mena menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Husni Chandra SHM selaku kuasa hukum Haji Arman Sabin Samsudin dalam hal ini memberikan pernyataan secara tertulis bahwa dalam perkara dituduhkan kepada kliennya melanggar Undang-Undang Perbankan pasal 49 ayat 1A dan ayat 2B yang mana kliennya dijerat dengan kesalahan yakni pencatatan palsu dan kurang kehati-hatian. Husni Chandra berpendapat bahwa Undang-Undang Perbankan pasal 49 ayat 1A dan ayat 2B merupakan pasal karet sebab dari kesalahan yang kliennya masuk dalam jeratan atau sangkaan hukum tersebut karena tidak diketemukan pasal lain dalam Undang-Undang Perbankan yang bisa menjerat kliennya selain memang kesalahan sepele saja yang dilakukan kliennya itu. Husni Chandra kemudian menyebutkan bahwa dalam fakta persidangan tidak ada kerugian apapun, baik itu dari negara maupun dari bank di mana kliennya bekerja dan mengabdi. Dan malahan, kredit yang dikatanya macet saat ini pun sudah lunas. Meski begitu, Husni Chandra malahan menilai sebenarnya tidak ada yang salah dengan Undang-Undang Perbankan yang memang berlaku sama, baik untuk bank umum maupun untuk bank BPR. Akan tetapi pada penerapan di pasal 49 itu yang sesat, karena tidak ada dampak kerugian material sesuai azas sebab akibat dan azas materialitas. Akan tetapi Pak Arman dijerat pidana. Secara fakta saja tidak bisa dipungkiri yang adanya bahwa bank BPR dan bank umum tentu terdapat perbedaan. Misalnya saja secara permodalan, bank BPR modal kecil, wilayah dan kerjanya pun untuk pelaku usaha lokal. Sedangkan bank umum modalnya besar, wilayah kerjanya nasional lintas provinsi. Jadi apa yang harus diterima klien saya Pak Arman atas vonis dan peradilan PN Palembang ini adalah bentuk perzoliman, tegasnya. Seharusnya, kata Husni Chandra dalam keterangannya ini, sebelum kasus ini masuk ranah hukum, jika ada kesalahan atau maladministrasi, mengapa tidak mengedepankan azas ultimum remedium atau penyelesaian secara perdata dan administrasi? Dan jika memang dengan hukum perdata dan administrasi tidak dapat diselesaikan, barulah hukum pidana diterapkan. Undang-undang perbankan ini jelasnya menganut azas ultimum remedium. Sebab dalam perkara ini jelas ada perjanjian kredit, ada agunan, dan kredit sudah lunas. Jadi mau apa lagi hukum pidana? Makanya peradilan jadi urakan dan sesat terangnya. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa upaya kliennya terus berjuang mencari kepastian hukum dan keadilan yang benar-benar beradab dan telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terdaftar dengan perkara nomor 58 PU 19/2021. Pada akhirnya disampaikannya juga apa yang kliennya perjuangkan saat ini bukan semata untuk dirinya secara pribadi saja, namun pada kenyataannya terdapat banyak banker di seluruh Indonesia mengalami nasib yang sama seperti kliennya yang terzolimi dengan Undang-Undang Perbankan pasal 49 ayat 1A dan ayat 2B ini. Jadi uji materi Undang-Undang Perbankan ke MK dimaksudkan juga untuk menghentikan agar tidak terjadi lagi kriminalisasi ke depannya. Dari Palembang, Desakita.com melaporkan.